Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Saya Firman Hanipahan. Kali ini saya ingin membahas teknik dasar menulis. Baik menulis karya ilmiah, esai, opini, cerpen, dan bahkan menulis surat cinta sekalipun, Anda harus memastikan satu langkah penting sebelum menulis atau memulai menulis. Karena langkah pertama ini sangat menentukan selesai atau tidaknya sebuah karya tulisan. Tulisan yang baik atau yang bagus itu bukan tulisan yang mampu merubah pola pikir dan cara pandang orang lain. Akan tetapi tulisan yang bagus dan baik adalah tulisan yang diselesaikan. Setiap penulis, bahkan yang profesional sekalipun, pasti pernah mengalami kebuntuan dalam menulis karena dipengaruhi oleh emosi dalam dirinya sehingga hilang konsentrasi dan sebagainya. Jika Anda pernah menulis, maka Anda juga mestinya pernah mengalami kemacetan dalam menulis, kehabisan ide untuk menyambung paragraf selanjutnya, atau bahkan pernah mengalami kesulitan untuk menulis kalimat pertama dalam tulisan. Jadi saat memulai tulisan pun kita bingung kalimat pertama, bahkan kata pertama. Bahkan kita pernah bingung membuat caption pada sebuah gambar untuk story WhatsApp. Walaupun setelah beberapa saat baru kita bisa memberi caption yang dianggap cocok untuk gambar tersebut. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, di sini kita akan membahas kenapa dan apa sebab-sebabnya itu ya. Sebab hal-hal tersebut merupakan gambar atau peristiwa baru bagi pengalaman kita. Oleh karena itu, tidak terdapat kata-kata di dalam pikiran atau pengalaman kita. Anda harus tahu, semua kemacetan, kebingungan, dan kesulitan itu dikarenakan oleh terlewatkannya langkah-langkah penting dalam kita saat memulai menulis. Ada sebuah ungkapan, semakin banyak kita membaca, semakin mudah menulis. Saya anggap ungkapan itu tidak bisa dibenarkan secara utuh. Karena banyak para sastrawan, seniman yang menulis puisi, kegelisahan, sajak, dan sebagainya tanpa membaca buku. Mereka hanya menuliskan kegelisahan dari dalam dirinya berdasarkan pengalaman. Jadi kata-kata itu tidak hanya tersimpan di dalam buku gitu, atau dibendaharakan di dalam buku, tapi juga banyak kata-kata di dalam pengalaman, dialektika kepada orang lain, perenungan, observasi, dan sebagainya. Akan tetapi jika pengalaman juga dianggap sebagai membaca, nah, itu soal lain gitu ya. Kalau dalam kalimat tadi itu membaca yang dimaksud juga termasuk pengalaman gitu. Namun kalau pengalaman itu berbeda dengan membaca, maka kalimat tadi membaca, semakin banyak kita membaca semakin mudah menulis, itu tidak sebenarnya utuh benar gitu. Oke, kembali pada persoalan pertama ya. Sebelum memulai menulis, Anda harus menentukan satu langkah penting, yaitu jangan membuat judul terlebih dahulu. Yang harus kita cari adalah topik pembahasan. Nah, ini yang banyak sekali keliru gitu ya. Bahkan para mahasiswa, para penulis pemula, dan para, atau termasuk saya juga penulis yang amatir ya, itu sering terjadi ketika ingin menulis itu membuat judul terlebih dahulu, sehingga terjadi kebuntuan gitu, kebuntuan ide dan seterusnya. Tapi kalau yang kita cari adalah topik pembahasan, maka kita akan mendapatkan jalan yang lebih luas untuk menulis, atau langkah yang lebih ringan dalam melaksanakan penulisan. Topik itu tidak harus menarik, tidak harus unik, tidak harus
up to date topik itu adalah satu pembahasan yang menurut kita bisa kuasai itu, atau di dalam satu pandangan besar. Misalnya kalau kita berbicara tentang pemerintahan hari ini atau politik gitu, itu kan banyak sekali peristiwa politik, bahkan setiap gerak, setiap interaksi itu termasuk politik. Tapi tidak semua interaksi itu bisa kita bahas karena latar belakang kita berbeda-beda gitu. Misalkan saya lebih menarik ketika melihat bagaimana para pemilih para pemilih ya di dalam pemilu, misalnya orang yang masih mau dibayar gitu ya, karena mereka tidak lagi memiliki pilihan lain gitu. Kalau mereka idealis sama saja gitu, mereka juga akan tertipu dua kali gitu. Sudah tidak dapat uang dan pilihannya juga salah gitu, dan mereka memilih ataupun tidak memilih tetap salah gitu. Karena tidak ada yang bisa dipercayai pemerintahan itu. Begitu pola pikir orang-orang yang dalam tanda petik awam. Mereka lebih memilih dibayar dan memilih mereka yang mereka bayar. Sehingga tidak lagi berbicara dosa dan seterusnya. Itu jadi topik unik gitu, unik. Ada ketidakpercayaan masyarakat gitu kan. Sehingga ini menjadi pembahasan ini. Setelah kita menemukan topik dalam pembahasan, langkah selanjutnya adalah istilahnya literature review ya, atau kita mendalami materi yang terkait dengan topik itu, baik itu dari artikel yang pernah ditulis oleh orang lain, atau dari obrolan di warung kopi, atau kita mungkin observasi gitu, untuk mendalami topik tersebut. Karena itu sangat penting sebagai langkah selanjutnya setelah kita menemukan topik itu. Setelah kita semakin mendalami satu persoalan, maka kita akan mudah menguraikannya. Saya rasa itu langkah pertama di dalam menulis, memulai menulis ya. Sebelum kemudian kita menentukan rumusan persoalan atau rumusan permasalahan dalam tulisan, atau lagi nanti sebelum kita menentukan menggunakan perspektif apa di dalam memandang suatu peristiwa atau topik yang kita pilih. Kemudian bagaimana analisis dan seterusnya, itu langkah-langkah yang selanjutnya gitu ya. Tapi ketika kita sudah bisa menguraikan satu persoalan, maka sebenarnya kita sudah menyelesaikan 70% lebih dari sebuah tulisan. Karena perspektif ataupun pendekatan itu hanyalah pandangan yang subjektif, yang juga bisa berlaku atau tidak berlaku pada suatu topik. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jika suka dengan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe.